Gak pernah gue semuak ini ngeliat laki-laki macam kayak gini. Ini manusia satu bisa-bisa dengan mulut dia sendiri tuh ya ngomong di interview kalau salah satu alasan dia poligami karena si Mawa alias istri dia menolak berhubungan badan dengan dia. Coba kalian nonton video ini. Makanya aku bilang, kita jangan kelihatan bahagia di sosmed aja, tapi di internal rumah tangga kita harus diperbaiki dari sisi komunikasi, dari cara kita saling memahami. Walaupun sempat berucap setiap kali mau bikin konten, lo menolak untuk dipublish. Gimana bisa? Ya karena aku bilang waktu itu udahlah fokus internal rumah tangga aja. Walaupun sebenarnya kayak capek sih aku ngasih tahu. Saya tidak akan mengatakan Insanul Fahmi NPD, tapi saya akan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri laki-laki atau seorang suami yang NPD dalam konteks selingkuh. Dan jika ada ciri ini pada laki atau suami kalian, maka silakan simpulkan sendiri. Ciri pertama yang paling kentara ketika seorang laki-laki atau suami ketahuan selingkuh, maka orang pertama yang dia salahkan adalah istrinya. Dia akan mencari 1001 alasan untuk membuat istrinya terlihat bersalah, dan di saat yang sama dia akan melakukan apapun agar dirinya terlihat tidak bersalah. Bahkan hal yang paling konsisten terjadi adalah dia akan melindungi selingkuhannya. Jangan salahkan dia nggak tahu apa-apa, dia juga korban dan seterusnya. Intinya satu, istri yang disalahkan, pelakor dilindungi. Ciri kedua, ini memang bisa diperdebatkan karena tidak ada bukti tertulis yang baku, tapi berdasarkan analisis dan observasi saya terhadap laki-laki NPD, pola ini hampir selalu muncul gitu. Apa itu? Sekitar 50% gemulai. Dari cara bicara, gestur tubuh, cara berpakaian, dan kemudian ekspresi. Kenapa hanya 50%? Karena 50%-nya masih maskulin, masih tampak normal, masih terlihat sebagai laki-laki pada umumnya gitu. Ciri ketiga, dan ini yang paling penting, apa itu? Manipulatif. Dia akan membentuk narasi bahwa dirinya adalah korban dari ego istri, korban dari keadaan, korban dari situasi. Artinya harus selalu ada celah kecil yang dia manfaatkan agar dia tidak sepenuhnya bersalah. Dia bisa mengaku salah, tapi tidak pernah 100%. Selalu harus ada orang lain atau kondisi lain yang ikut dikorbankan gitu. Jadi ada 3 ciri utama. Yang salah harus orang lain, 50% gemulai, lalu kemudian manipulatif dan play victim. Jika 3-tiganya ada pada laki-laki atau suami kalian, maka selamat. Kalian sedang berhadapan dengan laki-laki NPD yang sudah parah. Karena tidak ada menanyakan status aku, dan aku juga tidak punya kewajiban. Kalau aku lihat-lihat si Insan ini kayak orang sakit enggak sih? Kayak orang play gitu. Maksudnya dia bilang, si Inara itu nggak pernah tanya aku, nggak pernah tanya status aku, dan aku tidak mempunyai kewajiban untuk menjelaskan status aku sama dia. Makanya kalau ikut pengajian itu yang benar, jangan otakmu miring. Yang ada di pikiranmu bagaimana cara poligami, beristri 2, berselingkuh aja kerjaanmu. Apa sih fungsinya pengajianmu itu? Pakai gamis panjang, kopiah apa, sorban apalah itu. Kau tuh mesti harus paham dulu ya. Nggak masuk akal juga kau bilang nggak pernah nanya status. Kita aja mau berteman sama orang, kita tanya statusnya apa. Kamu itu orang mana? Statusmu apa sih? Udah nikah belum? Sudah married belum? Anak kamu berapa? Pasti begitu orang. Status itu penting di mana-mana. Ya, tapi dengan entengnya kau bilang rumah tangga itu harus dijadikan kolaborasi. Kolaborasi itu tuh artinya kerjasama. Kalau kau memang pengen poligami dan si Mawa enggak, itu bukan kolaborasi, namanya itu nafsu setan kau. Makin lama makin aku lihat di podcast ini, podcast ono, cari pembenaran, validasi aja. Ginilah laki-laki kalau sudah bosan sama istri, sudah ada yang lain, otomatis lah dijelek-jelekin, bilang gak nurut lah, sering bertengkar lah di rumah, begini begitulah. Berarti kalau kau ya masih mengeluh sering bertengkar, gak cocok apalah, terus apa arti kau pergi pengajian? Sementara ya nggak ada orang cocok dalam berumah tangga, itu pasti ada aja problem masalah karena kita itu nggak sedarah. Pasangan kita itu nggak sedara, yang sedara aja masih cekcok, apalagi ini berumah tangga. Menyatukan 2 insan yang memang berbeda watak. Sekalinya muncul validasi, bela si Inara. Aduh, aku lihat dia tuh kayak orang sakit gitu nggak sih? Kayak orang play gitu, kayak orang mabuk gitu. Kenapa sih harus validasi gitu, terus ngejelek-jelekin istri pertama? Nggak ada benernya. Memang semua kasus, kalau memang kasus perselingkuhan, masuk kasus perselingkuhan, biar istrimu benar juga, sabar juga, mendoakan kamu juga, tahajud juga buat kamu, itu sudah nggak ada benarnya di mata kau. Apa sih
Terus apa artinya kau pergi pengajian, kumpul-kumpul sama orang soleh? Apa artinya? Gak usah salah artikan poligami itu seperti apa. Aduh, makin kesini makin geram aja aku lihat ini laki-laki. Sudah berantakan, sudah jelek. Gak pernah gue semuak ini ngeliat laki-laki macam kayak gini. Ini manusia satu bisa-bisa dengan mulut dia sendiri tuh ya ngomong di interview kalau salah satu alasan dia poligami karena si Mawa alias istri dia menolak berhubungan badan dengan dia. Gilanya lagi ini laki ngelaporin Inara Rusli sama si Mawa ke kantor polisi. Dugaan itu awalnya karena pos-posan Instagram story dia tuh nunjukin kalau dia tuh ada di pemeriksaan Polri. Terus nulis caption, bila perdamaian tidak lagi diindahkan, bismillah Allah maha membolak-balikan keadaan. Stop bawa agama kata gue teh. Kalau lu pada ada yang ngeliat interview dia, berasa orang paling ganteng, paling berwibawa. Lu kira lu seganteng Cristiano Ronaldo? Kagak woi, sadar. Ini si Inara juga awalnya ngomong dituntut, nggak mau berhubungan lagi, bla 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 bla. Muncul-muncul dengan tangan, monyet. Ini laki satu juga sosokan banget kayak main karakter, dikit-dikit ketawa kayak orang gila sambil makan es krim karena patah hati. Habis itu tiba-tiba berdarah-darah tangannya. Masih bisa diedit lagi itu video lu. Pas gue baca komentar aja, banyak banget laki-laki di luar sana juga bingung banget sama kerjaan nih orang, sama logika itu gimana. Emang lu nya aja, nggak usah alasan-alasan. Inul Fahmi udah klarifikasi loh. Beda banget pada saat podcast di DRL, dia kan kok wedi-wedi gitu ya. Di sini dia nggak takut guys, dia bilang katanya gini. Kalau suruh milih antara saat yang ini mau milih yang mana? Dia bilang kayak gini. Ya harus dua-duanya. Kan harus adil. Kemakin boleh. Terus ada lagi. Ya karena dia itu lebih mendengarkan kata orang-orang daripada kataku. Dia emang gue ikut tukang dobel. Aku tukang dobel ya. Paling bombayah ya. Salah satu penyebabnya ya karena sering ditolak HB sama istri sahnya. Kadang kan aku sama teman-teman kadang kayak gimana kalau kita jajan di luar ya. Kalau jajan di luar kalau dihitung-hitung kan 4 juta, 5 juta. Lebih baik buat bini di bumi. Apakah ini artinya VVIR yang paling kuat 2 jam itu tadi RP0? Kalau benar RP0 rugi dong. Sakit Insanul Fahmi. Salam dari Aham si manusia bertopeng, izin berkomentar. Insanul Fahmi setelah ditanyakan oleh media apakah masih sayang sama Inara dan Mawa, jawabannya sayang dua-duanya. Gua rasa sih Insan udah pasrah sama berita dalam hidupnya ya. Jadi ya udahlah, gue pasrah aja lah, gue tetap kejar dua-duanya aja lah. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian nih tentang Insanul Fahmi? Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa follow akun gue. Thank you. Insanul Fahmi baru saja melakukan konferensi pers. Dan pengakuannya dia bilang selama pernikahannya dengan Mawa 6 tahun itu dia nggak bahagia, dia tertekan. Dan dia menemukan cintanya, ketenangannya itu sama Inara Rusli. Laki-laki macam apa yang menjelek-jelekan istri sahnya hanya untuk mendapatkan hati sang pelakor. Hanya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Siapa? Ya, kalau sekarang ini kita jalanin dua-dua, aku jalanin Dua-duanya dijalanin. Iya. Mungkin keadaan dua-duanya juga bagaimana dengan Ya alhamdulillah aku masih chat-chatan sama dua-duanya. Dua-duanya aku perjuangin. Kan harus adil kan? dan masih mencintai dua-duanya. Harus. Dia ikut aja sih, dia ikut aja mana baiknya. Pastinya. Cuman yang jelas dia nggak fokus ke konfliknya, tapi mungkin fokus untuk menjalankan sebagai istri yang baik. Itu waktu itu kan karena Buya ngechat aku, Buya juga ngechat Ina, juga ngechat Mama juga. Ya nasihat-nasihat dari ulama lah yang menurut aku bisa buat jadi lebih damai gitu kan. Kayak aku nggak tahu gimana Buya ngechat Ina, tapi ngechat aku kayak udah lama sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab soal kedamaian, gak usah terlalu terikut-ikut ini. Jadi asuhan orang lain dan lain-lain. Udah kita maunya semua damai-damai. Waktu itu diundang sama Buya, kita ngobrol. Jadi alhamdulillah sih dapat banyak insight lah. Jadi Dan akhirnya dari situ balikan sama aku atau gimana? Terus sebelum itu kenapa? balikan sama Inara setelah Enggak, kamu setelah karena waktu itu sebenarnya harusnya ada Mama juga.